Perkenalkan, nama saya Meriani Payo, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 Universitas Papua. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Ya, Ibu senang sekali kita masih bisa bertemu untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita meskipun hanya melalui Zoom meeting ini. Apakah suara Ibu bisa didengar dengan jelas? Bisa. Bisa, Bu. Iya. Mudah-mudahan dalam kegiatan pembelajaran saat ini jaringan tetap stabil dan perhatikan kebersihan di sekitar anak-anak, atur tempat duduk yang nyaman namun yang rapi, usahakan pencahayaannya bagus supaya dapat belajar dengan baik. Sebelum kita akan memulaikan kegiatan pembelajaran kita saat ini, kita akan berdoa dan untuk doa akan dibawakan oleh Petra. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan pelajaran ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Petra sudah menuntun kita di dalam doa. Saat ini Ibu akan mengecek kehadiran. Sepertinya masih ada teman-teman kalian yang belum bergabung dalam pembelajaran kita saat ini. Dan sebagai tanda kehadiran anak-anak dalam kegiatan pembelajaran saat ini, silakan mengisi absen melalui link yang Ibu bagikan di kolom chat. Saat ini Ibu akan menyampaikan aturan dalam kegiatan pembelajaran kita saat ini. Yang pertama, Ibu harap semuanya fokus dan konsentrasi pada kegiatan pembelajaran kita saat ini. Kemudian yang kedua, pada saat berdiskusi nanti, kita akan menggunakan breakout rooms. Dan Ibu harap semua anak-anak terlibat aktif dalam diskusi sebentar. Anak-anakku, apakah masih ada yang ingat materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Iya, Bu, masih ingat. Iya. Apa? Fadriansyah. Tentang simpangan rata-rata. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang bagaimana menentukan simpangan rata-rata untuk data tunggal? Simpangan rata-rata sama dengan 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dikali nilai mutlak X I kurang X bar. Iya, bagus sekali Fadriansyah. Materi yang akan kita pelajari saat ini adalah ragam atau varians. Kalau pada simpangan rata-rata dia menggunakan tanda mutlak seperti yang sudah teman-teman kalian sampaikan tadi. Pada ragam atau varians, dia menggunakan pangkat 2 atau kuadrat. Seperti apa? Nanti kita akan bahas pada pertemuan saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering diperhadapkan dengan statistika. Misalnya data jumlah penduduk, itu kalau dalam bidang kependudukan. Kalau dalam bidang olahraga, data hasil pertandingan dari suatu turnamen. Nah, kalau dalam bidang pendidikan, data hasil belajar siswa, data tinggi badan siswa, data berat badan siswa, data nilai matematika, kelas, misalnya kelas 12 TAV, kelas 12 multimedia. Nah, dari data-data tersebut, kita akan olah, kita akan tentukan karakteristiknya. Nah, untuk menentukan karakteristik data ada dua. Yang pertama, dengan ukuran pemusatan data, dan yang kedua dengan ukuran penyebaran data, seperti yang akan kita pelajari saat ini, yaitu salah satu materi dari ukuran penyebaran data yaitu ragam atau varians. Nah, anak-anakku semua, Ibu berikan contoh lagi. Di masa pandemik saat ini banyak orang yang melakukan atau mencari pekerjaan sampingan dengan berbisnis online, atau lebih kita kenal dengan online shop. Ada di antara anak-anak yang
mungkin sudah memiliki online shop atau gemar berbelanja online shop? Nah, Bu. Pada online shop ada beberapa barang yang dijual atau ditawarkan kepada orang lain. Misalnya dengan menawarkan penjualan sepatu olahraga. Ada satu penjual online shop, dia sudah mengetahui bahwa rata-rata sepatu olahraga yang dia jual yang laris manis adalah ukuran sepatu nomor 38. Penjual sepatu olahraga tersebut tidak akan bertahan lama kalau dia hanya menjual ukuran sepatu 38 saja. Jadi, dalam hal ini, penjual tersebut harus mengetahui penyebaran data atau dalam hal ini ukuran sepatu yang akan dia jual. Bukan hanya nomor 38 saja. Kalau penjual tersebut hanya menjual sepatu nomor 38 saja, pasti dia tidak akan bertahan lama di online shop ini. Jadi, penjual sepatu online harus mengetahui penyebaran data ukuran sepatu yang akan dia jual. Entah dari nomor 36, 37, 38, 39, 40, dan seterusnya, supaya dia dapat bertahan. Manfaat mempelajari materi ragam atau varians adalah kita bisa mengukur rata-rata jarak kuadrat setiap nilai data terhadap nilai min-nya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Berikut ini adalah kompetensi dasar yang menjadi acuan pembelajaran kita saat ini. KD pengetahuan 3.29 dan KD keterampilan 4.29 mengenai ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Dan dari kompetensi dasar ini dirumuskan IPK-nya, IPK pengetahuan dan IPK keterampilan. IPK pengetahuannya adalah menganalisis ragam dari data tunggal dan data kelompok. Sedangkan IPK keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ragam data tunggal dan data kelompok. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai saat ini melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik. Peserta didik dapat menganalisis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ragam data tunggal dan data kelompok dengan tepat, serta menunjukkan sikap disiplin dan kerjasama. Ibu harap semua anak-anak untuk konsentrasi, jangan ada yang bermain. Jadi penting sekali buat kita untuk memahami kompetensi ini, baik dari segi konsepnya atau materinya maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku semua, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya, bagus. Tidak, Bu. Model pembelajaran yang akan kita gunakan saat ini seperti yang Ibu sampaikan pada tujuan pembelajaran tadi adalah menggunakan model pembelajaran problem based learning. Pada model ini terdiri dari 5 tahap. Tahapan yang pertama adalah orientasi kepada masalah. Tahapan yang kedua adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar. Tahapan yang ketiga adalah membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Tahapan yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Sedangkan tahapan yang kelima, tahapan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada kegiatan pembelajaran kita saat ini, ada 3 penilaian. Seperti biasanya ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap di sini,
Yang akan Ibu nilai adalah disiplin dan kerjasama. Penilaian pengetahuan, Ibu akan berikan tugas individu di akhir pembelajaran nanti. Sedangkan penilaian keterampilan adalah unjuk kerja atau pada saat anak-anak berdiskusi menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Bagaimana anak-anakku semua? Masih semangat kan? Semangat, Bu. Semangat. Ya, Bu. Iya, bagus sekali. Anak-anakku semua, ragam atau varians adalah ukuran penyebaran data yang mengukur rata-rata jarak kuadrat setiap nilai data terhadap nilai minnya. Pada ragam atau varians, ada rumus untuk data tunggal dan ada rumus juga untuk data kelompok. Kalau pada simpangan rata-rata, dia menggunakan tanda mutlak, sedangkan pada ragam atau varians dia menggunakan pangkat 2 atau kuadrat. Coba anak-anak perhatikan video pembelajaran yang akan Ibu putarkan saat ini. Halo anak-anakku yang bersemangat, jumpa lagi dengan Ibu Meriani dalam video pembelajaran matematika. Apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan kuat. Anak-anakku yang bersemangat, pada saat ini kita akan mempelajari materi mengenai ragam. Ayo kita belajar bersama-sama. Ragam atau varians. Ragam atau varians adalah perbandingan antara jumlah kuadrat simpangan-simpangan dengan banyaknya data. Ragam atau varians merupakan ukuran penyebaran data yang dianggap lebih baik daripada simpangan rata-rata. Ragam atau varians dirumuskan untuk data tunggal S pangkat 2 sama dengan 1/n kali sigma I sama dengan 1 sampai N untuk XI kurang X bar pangkat 2. S pangkat 2 sama dengan ragam atau varians N banyaknya data, XI sama dengan nilai data ke I, X bar sama dengan nilai rata-rata. Untuk data kelompok, S pangkat 2 sama dengan 1/n kali sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI kali XI kurang X bar pangkat 2. Untuk video pembelajaran yang sudah Ibu putarkan tadi, bisa anak-anak akses melalui link YouTube yang akan Ibu bagikan di kolom chat. Anak-anakku semua, perhatikan masalah kontekstual yang akan Ibu tayangkan. Berikut ini adalah masalah kontekstual yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini diketahui nilai matematika dari 13 siswa kelas 12 TAV SMK Negeri 2 Manado adalah sebagai berikut. Tentukan ragam dari data tersebut. Informasi-informasi apa saja yang bisa anak-anak lihat dari masalah ini? Ada nilai data, Bu. Iya, bagus sekali. Ada nilai data. Ada yang lain? Jumlah data juga ada, Bu. Iya, ada jumlah datanya juga. Ada yang lain? Nilai matematika, Bu. Iya, bagus sekali. Informasi-informasi yang sudah anak-anak sampaikan tadi akan dipergunakan dalam menyelesaikan masalah ini. Di LKPD ini telah Ibu lengkapi dengan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah kontekstual ini. Coba perhatikan. Untuk aktivitas 1, di sini ada masalah untuk data tunggal. Di sini sudah langkah-langkah.
Jadi, anak-anak semua akan berdiskusi mengikuti langkah-langkah yang sudah Ibu cantumkan di LKPD. Kemudian aktivitas kedua, kalau mau dilihat ini ada data kelompok. Nah, langkah-langkahnya juga ada. Jadi silakan anak-anak semua akan berdiskusi dengan teman kelompok. Ingat baik-baik, disiplin dan kerjasama, kemudian unjuk kerjanya akan dinilai. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Ya, bagus Ya, Bu. sekali. Tidak, Bu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut. Baiklah anak-anak, Ibu akan bagi room seperti pada pertemuan sebelumnya. Jadi anak-anak akan berdiskusi di room masing-masing. Bagaimana dengan kelompok 1? Silakan berdiskusi dengan teman kelompok. Iya, Silakan bekerja sama. Bagaimana kelompok 2? Apa ada kesulitan? Silakan berdiskusi dengan teman kelompok. Jangan lupa Ibu akan menilai keaktifan, disiplin, dan kerjasama anak-anak dalam berdiskusi kelompok. Silakan. Bagaimana nilai rata-ratanya? Seperti yang sudah kita pelajari, nilai rata-rata adalah jumlah semua data per banyaknya data-data. Iya, benar. Bagaimana Willy? Iya, benar sekali, Fadrian Sakarim. Jadi nilai rata-rata aktivitas 1 adalah 80. Bagaimana dengan Wahyu? Jawaban saya sama dengan jawaban kamu, Willy. Ya, bagus sekali anak-anak. Silakan dilanjutkan ya. Ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Sesudah aktivitas 1, dilanjutkan di aktivitas 2. Bagaimana kelompok 1? Apa ada kesulitan? Bu, bagaimana cara membuat tabel untuk aktivitas 1? Oh, tabel. Iya. Nah, coba perhatikan ini. Untuk aktivitas 1, dalam menganalisis ragam, kita gunakan bantuan tabel. Tabel di sini ada 3 kolom. Kolom yang pertama adalah data nilainya. Nah, kolom yang kedua ini diisi oleh XI kurang X bar. XI itu adalah data kurang nilai rata-rata. Kemudian kolom yang terakhir adalah XI kurang X bar pangkat 2 yang didapat di kolom kedua di sini, dipangkatkan 2, ditaruh di kolom ketiga. Ah, coba perhatikan. Misalnya, untuk data yang pertama ini 75. Berarti 75 kurang nilai rata-rata 80. 75 kurang 80 sama dengan berapa? Negatif 5, Bu. Iya, negatif 5. Di kolom yang ketiga sini berarti negatif 5 pangkat 2. Berapa? Negatif 25. Iya, bagus sekali. 25.
Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya, silakan lanjutkan. Setelah aktivitas 1 dilanjutkan di aktivitas yang kedua. Bagaimana kelompok 1? Bu, bertanya, Ya, silakan Mahyarudin. Gimana? bagaimana tabel untuk aktivitas 2, Bu? Oh ya, tabel aktivitas 2. Nah, coba perhatikan. Perhatikan, Ibu akan share screen. Ya, ini tabel untuk aktivitas yang kedua. Dalam menganalisis nilai ragam, kita gunakan bantuan tabel. Tabel untuk data kelompok, dia ada 6 kolom. Kolom yang pertama berat badan, kolom yang kedua frekuensi, kolom yang ketiga adalah titik tengah kelas, kolom yang keempat frekuensi kali titik tengah, kolom yang kelima adalah titik tengah kurang nilai rata-rata dipangkatkan 2, dan kolom yang terakhir adalah frekuensi kali titik tengah kurang nilai rata-rata pangkat 2. Nah, untuk titik tengah kelas yang pertama adalah 52. Ada yang tahu dapat dari mana 52? Ini, Bu, 50 ditambah 54 lalu dibagi 2. Iya, bagus sekali Petra. Nah, kolom selanjutnya frekuensi kali titik tengah. Berarti 4 kali 52 sama dengan 208. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Dan bisa. kolom berikutnya adalah titik tengah kurang nilai rata-rata. Titik tengah 52 kurang nilai rata-rata. Nilai rata-rata dapat berapa nilai rata-rata? Yang aktivitas 2 nilai rata-rata dapat berapa? 80. Berapa? Oh, Aktivitas 2. yang aktivitas 2 65, Bu. Iya, bagus sekali 65. Berarti 52 kurang 65 pangkat 2. Dia dapatnya 169. Dilanjutkan sampai kolom yang terakhir. Begitu seterusnya sampai kelas yang ke-6. Bisa? Oh, ya, bisa, Bu, paham. Iya, bagus sekali. Silakan lanjutkan. Kemudian persiapkan salah satu di antara anak-anak untuk mempresentasikan di room utama sebentar. Ya, Bu. Iya. Baiklah anak-anakku semua, pada saat ini Ibu berikan kesempatan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Silakan kelompok 1 untuk aktivitas 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Petra mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi untuk aktivitas 1 kami mendapatkan nilai rata-rata sebesar 80. Prosesnya seperti yang di sini. Nah, lalu kami menggunakan bantuan table dan jadi kita mendapatkan ragam 18. Ya, bagus sekali Ya, untuk kelompok 1. Seperti itu, Bu. Bagus sekali kelompok 1. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Kelompoknya Fadriansyah dan kawan-kawan. Kami sependapat dengan kelompok 1. Iya, bagus sekali. Jadi, untuk aktivitas yang pertama ini diperoleh ragam sama dengan 18. Jadi kalau sudah tidak ada tanggapan, silakan kelompok 2. Dan untuk kelompok 2, Ibu akan bantu untuk men-share hasil pekerjaannya. Ya, untuk kelompok 2 telah mengirimkan ke Ibu hasil diskusi mereka. Dan Ibu akan bantukan untuk share screen-nya. Silakan kelompok 2 memberikan penjelasan mengenai materi yang sudah dijawab. Mengenai masalah kontekstual yang sudah dijawab untuk aktivitas yang kedua. Silakan.
Untuk aktivitas kedua dari kelompok 2, hasilnya ragam 54. Iya, bagus sekali kelompok 2. Apa ada tanggapan dari kelompok 1? Untuk aktivitas 2, saya mendapatkan hasil ragam yang berbeda, yaitu 53,5. Iya, ragam 53,5. Coba dilihat untuk tabel. Lihat untuk tabel. Apa ada yang berbeda? Untuk kelas ke-6 bukan 149, seharusnya adalah 140. Iya, seharusnya 144. Kenapa? Karena 77 dikurang 65 lalu dipangkatkan 2 itu hasilnya 144, Bu. Iya. Bagus sekali untuk Petra mewakili kelompok 1. Jadi, untuk tabel yang dikerjakan oleh kelompok 2 ada kekeliruan sedikit, khususnya di kelas yang ke-6. Harusnya 144 bukan 149. Sehingga nilai rata-ratanya bukan 54, tetapi 53,5. Bagaimana Petra untuk kelompok 1? Iya, Bu. Dapatnya 53,5. Jadi anak-anakku semua, dalam menyelesaikan menganalisis ragam, baik data tunggal atau data kelompok, harus diperhatikan langkah per langkah dari awal, pertengahan sampai akhir. Kalau sudah salah di awal, jelas sekali pada akhirnya juga akan salah. Makanya dibutuhkan ketelitian, konsentrasi, fokus dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, bagus. Baiklah anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya, kalau sudah tidak ada, jadi Ibu anggap tujuan pembelajaran kita sudah tercapai, di mana anak-anak sudah bisa menganalisis dan menyelesaikan masalah baik untuk ragam data tunggal dan ragam data kelompok. Nah, untuk mengecek kemampuan anak-anak terhadap materi yang sudah dipelajari saat ini, Ibu akan memberikan tugas dikerjakan secara individu, dan tugas ini dikumpul sebelum jam 9 malam hari ini. Dan link tugasnya Ibu bagikan di kolom chat. Baiklah anak-anakku semua, adakah yang bisa memberikan kesimpulan mengenai materi yang sudah kita pelajari saat ini? Saya, Bu. Iya, silakan. Kesimpulan adalah ragam adalah ukuran penyebaran data yang mengukur rata-rata jarak kuadrat setiap nilai data terhadap nilai min-nya. Ya, bagus sekali. Jadi Ibu pertegaskan kembali, ragam atau varians adalah ukuran penyebaran data yang mengukur rata-rata jarak kuadrat setiap nilai data terhadap nilai min-nya. Ada rumus untuk data tunggal, ragam data tunggal, dan ada rumus untuk ragam data kelompok. Kalau pada simpangan rata-rata menggunakan tanda mutlak, kalau pada ragam menggunakan kuadrat atau pangkat 2. Baiklah anak-anakku semua, bagaimana komentar anak-anak semua mengenai kegiatan pembelajaran kita saat ini? Adakah yang akan memberikan saran atau masukan untuk kedepannya? Silakan. Saya, Bu. Iya, silakan Petra. Menurut saya dengan adanya daring ini sangat membantu, khususnya karena sekarang juga kita tidak bisa bertatap muka, tetapi karena ada video call seperti ini,
kami juga sangat terbantu dengan materi-materi sekolah. Contohnya seperti ada LKPD, materi video pembelajaran, dan lain-lain. Jadi mungkin ke depan mumpung karena pandemi belum berakhir, jadi mungkin belajar seperti ini juga tidak terlalu buruk menurut saya. Ya, kind of fun, I think. Iya, bagus sekali Petra. Jadi untuk kedepannya Ibu akan berusaha untuk membagikan LKPD, media pembelajaran, video pembelajaran, modul sebagai referensi anak-anak semua dalam belajar dari rumah. Jadi meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi anak-anak semua bisa terbantu dengan perangkat pembelajaran yang akan Ibu bagikan. Baiklah anak-anakku semua, pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita mengenai simpangan baku. Ibu harap anak-anak semua untuk terlibat dalam pembelajaran di pertemuan berikutnya. Dan Ibu informasikan apabila ada anak-anak yang belum tuntas untuk kegiatan pembelajaran saat ini, maka Ibu akan berikan program remedial dan pengayaan. Dan untuk program remedial dan pengayaan, nanti kita akan laksanakan di luar jam pelajaran matematika. Nanti kita akan berkoordinasi kembali melalui grup WA. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Untuk mengakhiri akan kegiatan pembelajaran kita saat ini, kita akan berdoa dan untuk doa akan dibawakan oleh Fadriansyah. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran matematika hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Ya. Berdoa selesai. Demikianlah pelajaran kita di hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama bisa berguna dan bisa bermanfaat buat anak-anak semua. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan yang ada, gunakan masker saat bepergian, selalu mencuci tangan, menggunakan sabun di air yang mengalir, jaga jarak, jaga kesehatan, dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.